Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Bagian yang baru bergabung ini sedang berbincang dengan Dokter Tan untuk meluruskan fakta-fakta ataupun mitos yang beredar di masyarakat terkait kolesterol. Tadi sebelum jeda pariwara ada mengatakan banyakin makan kacang-kacangan, banyakin makan ikan untuk menstabilkan begitu LDL dan juga HDL yang ada di dalam tubuh. Dok. Kita nggak usah ketakutan dengan istilah bahwa kita kurangi lemak, kurangin minyak ya. Yang menjadi problem adalah minyak yang kita makan itu harus yang sehat. Minyak yang Sekali sehat lagi, seperti apa? sekali lagi, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak. Nah hari ini khusus bicara tentang lemak. Lemak yang sehat yang perlu kita konsumsi adalah asam lemak yang tidak jenuh. Ya, yang tidak jenuh ini ada yang rantai pendek, ada yang rantai panjang. Di dunia barat yang rantai pendek disebut sebagai monounsaturated fatty acid. Namanya adalah MUFA. Bukan musafa, bukan musafa. Itu yang di Lion King. Nah, kita ngomong mufasa. MUFA jadi monounsaturated fatty acid. Nah, MUFA itu biasanya terdapat di dalam banyak sekali tumbuh-tumbuhan kayak kacang, kayak minyak zaitun, kayak di alpukat, kayak di minyak kelapa, ya, atau yang disebut sebagai santan. Nah, lalu kemudian kita punya yang lebih bagus lagi, namanya PUFA. PUFA adalah polyunsaturated fatty acid. Jadi asam lemak yang tidak jenuh, rantainya panjang. Biasanya kita temukan di dalam semua seafood, dalam ikan. Terutama ikan, ya, omega 3, nama lainnya omega 3. Jadi rantainya itu rantai panjang. Fungsi rantai-rantai ini buat apa sih, Dok? Nah, ini adalah bicara tentang kalau kita makan, maka dia akan bukan cuma sekedar memperbaiki trigliserida dan kolesterol, tetapi kita bicara bahwa itu yang badan kita butuhkan. Nah, yang menjadi problem adalah pertanyaannya kan orang belakangan ini mengatakan jangan makan seafood, kolesterolnya tinggi. Ntar dulu, yang menjadi problem dengan kolesterol tinggi dan akhirnya bikin menjadi plak, itu karena kalian mengolahnya salah. Harusnya cara mengolah yang benar supaya tidak mengkontribusi yang negatif. Nah, ini yang menarik ya, satu hal lagi, fakta bahwa orang Jepang adalah pengkonsumsi seafood terbesar di muka bumi. Kalau mereka itu pengkonsumsi seafood terbanyak di muka bumi dan kolesterolnya tinggi, mereka udah pada mati semua, bukan? Ya, kenapa yang mati lebih banyak yang Cina sama yang Jawa, bukan yang Jepang? Ya, karena orang Cina dan Jawa itu udang saus mentega, kepiting saus padang, cumi goreng tepung, nasinya 3 bakul. Yang bikin kolesterolnya siapa? Yang bikin kolesterolnya siapa? Yang masak. Livernya, liver yang makan. Dan lebih diperparah lagi karena begitu kolesterol LDL-nya naik, teroksidasi. Oksidasinya dari mana? Insulin naik. Kok bisa insulinnya naik? Kan makannya pakai nasi. Nasinya 3 bakul pula. Nasinya 3 bakul pakai teh manis. Jadi plak gitu loh. Selesai ya. Nah, jadi tadi Dok sebentar, saya penasaran deh. Tadi ada juga mengatakan kacang-kacangan dan minyak ini sebetulnya Widya kalau misalnya dikonsumsi atau diolah dengan baik. Cuma ada rumor beredar gini, jangan terlalu banyak pakai minyak kelapa, pakailah minyak zaitun. Atau minyak biji anggur, bahkan saya baru tahu bahwa biji anggur bisa mengeluarkan minyak. Begini, prinsipnya begini, kita nggak usah mikir minyak yang diolah oleh pabrik. Contoh yang paling baik adalah kita kalau masak pakai kemiri buat bumbu soto. Ya, kita pakai kemiri buat bumbu pepes. Ya kan, enak banget. Kita makan kacang dipakai buat bumbu kredok, buat bumbu pecel. Itu adalah minyak yang baik. Jadi minyak yang baik justru minyak yang tidak terlalu banyak mengalami pengolahan di pabrik, sekali lagi. Ya, nah lalu kemudian yang menjadi problem kan kacangnya digoreng. Iya kan sekarang jadi pembenarannya, nggak apa-apa makan kacang katanya bagus kata Dokter Tan. Betul, tapi kalau kacangnya digoreng dibikin rempeyek, hancurlah sudah. Ya, jadi coba kalau Anda mau bikin bumbu kacang, kacangnya disangrai. Hemat pangkal pelit, nggak usah pakai minyak, ya kan? Kalau punya duit sendiri, masukin ke dalam oven, ya kan? Di toast ya, dimasukin ke dalam oven gitu. Udah matang, lalu kemudian diulek. Lalu dimasukin ke dalam plastik kecil-kecil. Nah, tiap kali mau pakai tinggal ambil 1 plastik buat bumbu kredok, bumbu pecel dan sebagainya. Sekali lagi kacang-kacangan itu yang baik. Nah, ikan juga sumber yang terbaik dari yang tadi. Dari kemarin nih ya pemirsa, Dokter Tan ini sering sekali mengkampanyekan bahwa masyarakat Indonesia katanya harus lebih banyak mengkonsumsi ikan, katanya mau jadi negara poros maritim dunia. Pinter juga rakyatnya, pinter, nggak bakal kegemukan. Yang menjadi problem adalah ikannya digoreng, tempenya digoreng, kacangnya digoreng, cuminya digoreng. Astagfirullahaladzim. Jadi tolong dong, ikannya dipepes, ikannya diwoku, ikannya dibikin arsik, ikannya dipange. Itu tentu sehat sekali. Cuminya, udangnya dibikin pepes, dikasih belimbing bulu, dikasih kemiri, dikasih ulekan bawang pakai cabai, dikasih dengan daun jeruk, ditambah dengan salam, dengan sereh. Ini acara masak jadinya ya. Tapi Dok dikonfirmasi lagi juga bahwa ada yang mengatakan beberapa perairan Indonesia ini jangan terlalu banyak mengkonsumsi seafood. Misalnya ada larangan untuk ibu hamil, jangan memakan seafood karena seafood dari daerah pencemaran laut. Itu betul tidak? Nah, ini sekali lagi ini adalah ini maka saya mengatakan tadi semua kementerian itu terkait. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa
di satu sisi Kementerian Kesehatan mengatakan perbanyak makan ikan, ikannya sehat. Tapi kalau ikannya terpolusi, shellfish, kerang-kerangnya juga terpolusi, habis bangsa kita. Ya, jadi sekali lagi kita juga minta pencemaran laut juga harus dijaga. Kalau menurut saya yang namanya kerang di perairan Pulau Jawa memang itu diragukan, jujur ngomong, karena pencemaran tinggi, tumpahnya Polusi-polusi dari tinggi, kapal ya. betul. Tapi kalau kita makan ikan, kita makan kerang yang berasal dari kepulauan Makassar, kepulauan Sulawesi, tolong diingat itu wilayah negara kita loh, jangan sampai diambil Cina nih. Zona Habis ekonomi kerjanya eksklusif di lah itu. mana-mana, arbitrasenya banyak banget. Jadi mumpung itu masih negara kita, ya tolong kumpulin dong. Ya buat apa kita impor jeroan sementara kita punya ikan banyak banget, ya kan? Coba rakyat kita penuhi kebutuhan proteinnya yang berasal dari bagian-bagian provinsi yang menghasilkan seafood begitu kaya. Dan belum dioptimalkan. Belum mungkin sampai dioptimalkan. sekarang. Yang lebih cilaka orang luar negeri lebih sadar kita punya seafood, lalu mereka minta kita jual seafood kita ke mereka. Sementara anak kita makannya yaitu, ya kan, usus goreng. Jangan sampai ya. Jangan dong gitu loh ya. Nah jadi coba kita melakukan yang disebut dengan optimalisasi sumber daya pangan Indonesia, ya. Lalu kita kumpulin itu semua yang dari Banda Aceh. Bayangin itu di Aceh itu yang namanya ikan setiap satu hari itu dibuang balik ke laut 5 ton. Yap. Ya karena apa? Karena orang kita nggak makan. Karena orang kita taunya cuma makan ikan kalau nggak dibakar digoreng. Betul. Ya padahal itu adalah cara Banyak masak cara yang banget. salah. Ya membakar itu meningkatkan oksidasi sekali lagi akhirnya timbul yang namanya risiko menjadi kanker, karsinogennya tinggi. Apalagi kalau dioles pakai margarin, oh my god, ya kan? jadi kalau Anda mau bikin ikan bakar, bikin apa bakar, coba bungkus dengan daun. Ya dengan daun itu yang kopong itu godonge. Lah itu daunnya yang gosong, ya kan? Jadi isinya, cuminya, udangnya, ikannya itu selamat. Dan kabar baiknya bisa diberi bumbu, jadi rasanya tentu jauh Tetap lebih enak. ada ya. Coba ikan sekali lagi, saya nggak bosen deh mengatakan. Ikan itu coba jangan digoreng. Oke, kampanye dari Dokter Tan ya mengenai ayo segera makan ikan untuk mengurangi ternyata semua banyak kolesterolnya jadi turun, lemaknya juga jadi. Setuju. Justru yang kita mesti buang adalah yang disebut sebagai asam lemak jenuh. Coba ada tayangan nggak? Kalau asam lemak jenuh itu berasal dari daging merah. Ya, dari daging merah, dari susu, dari keju, maka jangan sok londo besok. Ekuivalennya dari susu, keju segala macam itu juga apalagi berpotensi. sosis, oh my god, WHO sudah mencanangkan semua daging merah olahan termasuk sosis itu risiko meningkatkan risiko kanker yang sekian persen lebih banyak. Oh, ini dia ya pemirsa. Nah ini dia biang keroknya begitu loh. Kenapa sih tampang kita tampang Jawa, tampang Melayu, makannya sosis gitu loh. Heran saya itu. Oke, Dokter Tan terima kasih loh atas pencerahannya sekali lagi. Sama-sama dengan senang hati. Tidak bosan-bosan ya untuk Nggak bakal bosan mengkampanyekan. untuk mempintarkan bangsa Indonesia. Setuju. Terima kasih Setuju. Dokter Tan Syatian sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi inspiratif lainnya, tetaplah bersama kami. Aku nih korban